berdoa untuk firman Tuhan. Berikan bencana hati kami selalu terbuka untuk diisi oleh firman-Mu. Urapi kami semua, baik yang memberitakan firman-Mu maupun yang mendengar, agar firman-Mu terus memotivasi dan mendorong kami untuk hidup makin hari makin menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Saudara yang dikasih Tuhan, suara saya dengar jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Semua orang tentu suka dengan buah. Saya jarang mendengar orang tidak suka buah. Ya, ada yang suka buah jeruk, buah apel, buah mangga, pisang, buah durian. Wah, yang terakhir ini kesukaan setiap orang, saudara. Tapi tahukah saudara bahwa ada buah yang tidak disukai oleh setiap orang? Sudah tahu buah apa itu? Buah yang paling tidak disukai oleh setiap orang. Buah simalakama. Sudah tahu artinya buah simalakama? Itu situasi kondisi seseorang dalam keadaan dilematis. Ibaratnya itu kalau orang makan buah, buah itu kalau dimakan istrinya mati, kalau buah itu tidak dimakan anaknya yang mati. Nah, itu namanya buah simalakama. Nah, pagi ini saya tidak akan bicara tentang buah simalakama, tapi saya akan bicara tentang buah iman. Kalau saya dan saudara mengaku sebagai orang beriman, maka kita harus membuktikan iman kita itu dengan hadirnya buah, dengan hasilnya buah dalam hidup kita. Mari kita melihat dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 6. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 6. Ya, karena waktu tidak perlu kita baca sekaligus ya, nanti saya akan baca bagian per bagian. Perhatikan saja kitab saudara, buka di Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 6. Perhatikan di sana. Saudara, kalau kita cermati baik-baik di ayat 1 sampai 6 ini, paling tidak ada 3 buah iman dari setiap orang percaya itu. Yang pertama adalah iman itu membuahkan pengharapan. Atau buah iman yang pertama adalah pengharapan. Perhatikan ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sudah seringkali orang mengatakan bahwa Ibrani pasal 11 ayat 1 ini adalah definisi dari iman. Ya. Nah, sebetulnya kata iman di sini itu bukanlah definisi teologis ya. Tapi ini merupakan gambaran praktis dari pelaksanaan iman itu sendiri. Warren mengatakan seperti ini, iman bukanlah pasal 11 ayat 1 ini bukanlah definisi iman, melainkan deskripsi tentang apa iman itu dan bagaimana iman itu bekerja. Iman yang benar menurut Alkitab bukanlah optimisme yang membabi buta atau perasaan yang dibuat-buat. Semoga terjadi demikian. Iman bukan merupakan persetujuan secara intelektual mengenai suatu doktrin. Iman juga pasti bukan berarti percaya karena sudah ada bukti. Kalau itu dimaksud, maka itu sama dengan takhayul. Itu kata Warren. Nah, teman-teman, iman di sini sekali lagi bukan definisi teologis, tetapi ini adalah gambaran praktis ya. Bagaimana sih cara kerja iman itu? Nah, gagasan dalam istilah iman, ya istilah iman dalam bahasa Yunani kan pistis ya, atau dalam bahasa Ibraninya aman. Itu memiliki makna berpegang teguh terhadap keyakinan
atau ini bicara tentang ketetapan hati. Gagasan dalam istilah iman ini adalah berbicara sebagai kesetiaan atau dapat dipercaya. Dengan demikian iman itu merupakan tanggapan manusia terhadap kesetiaan Tuhan dan janjinya. Iman selalu dikaitkan dengan yang namanya karakter Allah. Jadi kuncinya dalam kata iman itu adalah terletak kepada karakter Allah yang tidak pernah berubah. Karakter Allah yang konsisten. Kalau Allah berjanji A, tentu Allah akan juga menggenapi A seperti apa yang dijanjikannya itu. Dalam kitab Titus pasal 1 ayat 2 bahwa Allah tidak berdusta. Allah tidak pernah berdusta. Apa yang dijanjikan pasti digenapi. Jadi iman itu sebetulnya di situ, saudara. Percaya terhadap kesetiaan Tuhan dan janjinya. Nah, lalu di situ katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kata dasar di sana diterjemahkan dengan kata hypostasis. Itu artinya sama dengan menempatkan atau berdiri di bawah. Ya, menempatkan atau menempatkan di bawah atau berdiri di bawah. Ini bermakna bahwa iman itu sebagai satu fondasi atau jaminan. Kata iman adalah dasar, berarti iman itu adalah suatu fondasi. Iman itu adalah suatu jaminan. Ya. Jaminan untuk apa? Jaminan untuk memiliki pengharapan tadi. Pengharapan untuk terpenuhinya pengharapan tadi. Apa yang kita harapkan itu kan dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Jadi iman itu merupakan jaminan, menjadi fondasi, menjadi dasar dari apa yang kita harapkan. Nah, istilah iman itu secara teknis, saudara, itu menunjuk kepada akte kepemilikan. Jadi secara legalitas, iman itu memiliki nilai sama dengan suatu akte kepemilikan, sertifikat kepemilikan. Jadi dengan demikian iman itu sama dengan akte kepemilikan yang sah dari apa yang kita harapkan, dari sesuatu yang nanti akan kita terima. Keyakinan itu dasarnya adalah iman yang bagaikan sebuah akte kepemilikan itu yang sudah kita pegang. Memang dikatakan pada frase berikutnya kan bukti dari yang tidak kita lihat. Yang namanya pengharapan itu memang belum kelihatan. Tapi sudah ada buktinya, sudah ada dasarnya, ada jaminannya. Itu apa? Akte kepemilikan, yaitu iman. Iman itu bagaikan akte kepemilikan, bagaikan satu surat jaminan, satu kepastian bahwa kita pasti akan memegang apa yang kita harapkan itu. Kita pasti akan sampai kepada apa yang kita harapkan itu. Itulah iman. Berarti di sini iman itu menjadi sangat penting dan menjadi sangat luar biasa posisinya. Sekali lagi, iman di sini berbicara tentang respon tanggapan kita terhadap Tuhan dan janjinya. Nah, kalau tadi saya katakan Allah tidak mungkin berdusta, Allah itu kekal, Allah tidak mungkin berubah. Ya, manusia itu bisa berubah pikiran. Bahkan ada istilah dalam bahasa Jawa itu, manusia itu bisa esok tempe sore dele, gitu. Artinya berubah pikiran, mencela-mencela, itu manusia. Tapi Tuhan tidak. Maka itu beriman kepada Tuhan artinya sama dengan kita memiliki akte yang sah untuk bisa mendapatkan harapan, apa yang kita harapkan itu. Nah, kata harapan atau pengharapan itu diterjemahkan dari dalam kitab Septuaginta itu kata tohelet. Dan tohelet itu, saudara, memiliki makna sikap
sabar, dan percaya diri ya, dalam menunggu sesuatu. Sesuatu itu apa ya? Tadi yang kita harapkan. Sabar dan percaya diri dalam menunggu sesuatu yang kita harapkan itu. Ingat tadi, iman itu bukan definisi teologis. Ya. Iman itu tidak bekerja di ruang hampa. Iman itu praktis. Maka di sini sikap yang sabar dan percaya diri. Menunggu sesuatu yang kita harapkan itu. Itulah sebabnya dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Tentu teman-teman yang berasal dari pesisir tahu yang namanya sauh, ya, jangkar itu loh. Ya, sauh itu kan yang namanya jangkar kapal itu kan ada tali, ada jangkarnya, besinya itu. Nah, ini itu satu paket itu namanya sauh. Tali dan jangkar itu satu paket. Nah, yang namanya sauh itu talinya itu sebetulnya tali yang menghubungkan kapal dan besi ini, saudara. Orang yang memiliki pengharapan itu memang harus apa? Ya panjang sabar itu, saudara. Panjang tadi. Karena sebagai sauh yang kuat. Maka tadi dikatakan sikap yang sabar dan percaya diri. Apalagi pengharapan di dalam Tuhan itu adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan ketika kita berdoa itu, walaupun mata belum melihat, tangan belum memegang, kita harus yakin bahwa kita seolah-olah sudah memegangnya, seolah-olah kita sudah melihatnya. Ya, itu iman. Saudara, orang beriman itu harus memiliki pengharapan. Dan pengharapannya itu bagaikan sauh yang kuat. Tidak tergoyahkan. Gitu. Kalau seseorang itu sudah tidak memiliki pengharapan dalam hidupnya, maka yang terjadi adalah ya patah semangat. Saudara, ketika Bu Thomas dirawat di rumah sakit waktu terpapar COVID, dia satu kamar dengan beberapa orang, dan ada seorang pasien, ya ibu-ibu juga, yang satu hari dia betul-betul marah, pasien itu tidak mau lagi dipakai oksigen, dan itu dilepas semua selang oksigen, demikian juga selang infus, dicopot semua, dia marah, dia mengatakan, aku tidak mau di sini, aku mau pulang. Rupanya ibu ini memang sudah lama di rumah sakit itu dan tidak sembuh-sembuh. Dia bosan dia. Dan betul saudara, ketika semua itu dilepasi, dicopoti, tidak lama kemudian dia memang pulang ke rahmatullah, saudara. Ya apa? Ya karena orang ini sudah tidak punya pengharapan lagi. Akhirnya dia patah semangat, buat apa saya hidup? Pengharapan itu memotivasi seseorang untuk bisa bangkit. Pengharapan itu menjadikan seseorang untuk tidak putus asa. Kalau saudara orang yang beriman, apapun yang menjadi masalah saudara, jangan sampai kehilangan pengharapan. Apakah saudara orang beriman? Apakah saudara masih memiliki pengharapan? Teman-teman yang sedang skripsi sekarang ini mungkin sudah menghadapi hari-hari bagaikan situasi tribulasi ya. Karena ujian skripsi tinggal sebentar lagi. Tapi masih banyak bab-bab yang dibongkar, yang diperbaiki ulang. Tapi jangan sampai saudara kehilangan pengharapan. Iman orang beriman itu memiliki pengharapan, membuahkan pengharapan. Jadi buah iman yang pertama adalah pengharapan. Jadi milikilah pengharapan sebagai buah iman. Kalau yang kedua, saudara, di samping buah
iman membuahkan pengharapan, iman juga membuahkan persembahan yang terbaik. Ibrani pasal 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kalau yang pertama buah iman tadi adalah pengharapan, maka yang kedua iman itu membuahkan persembahan yang terbaik. Kisah Habel ini tercatat dalam Kejadian pasal 4 ayat 3-10. Tentu kita semua tahu akan hal itu. Nah, dalam penilaian Allah, korban Habel ini dikatakan lebih baik dari korban Kain. Nah, penulis Ibrani menyatakan bahwa persembahan Habel itu didasarkan pada iman. Maka persembahan Kain Habel itu dinilai benar dan berkenan kepada Allah. Saudara, ini memang kasus yang sangat sulit. Ini betul-betul misteri. Kenapa persembahan Kain ditolak dan persembahan Habel diterima? Tentu ini semua adalah kembali kepada Allah kan tentu maha tahu, Allah tentu maha bijak. Ya, Allah tentu maha tahu, Allah itu maha bijak. Memang ada beberapa penafsir yang mengatakan itu karena terkait jenis persembahan. Jenis persembahan itu dalam konteks PL lebih menunjuk kepada korban yang mencucurkan darah, mengeluarkan darah. Karena korban Habel itu terkait dengan pencuran darah domba, maka itu yang benar. Tapi itu namanya tafsiran, ya. Ada juga mengatakan bukan itu. Nah, saudara, jadi sebetulnya kalau kita lihat dalam apa yang dinyatakan dalam kitab Ibrani ini, persembahan yang berkualitas atau persembahan yang bernilai, ya, dinilai benar dan berkenan kepada Allah, itu adalah tidak ditentukan, itu sangat ditentukan oleh motifnya, yaitu apa? Iman. Kan dikatakan karena iman Habel, gitu ya. Ya, bukan jumlahnya. Ya, bukan jumlahnya. Mungkin juga bukan jenisnya, walaupun tadi ada menafsirkan bahwa ya itu persembahan yang berupa korban itu yang mengeluarkan darah, ya. Menumpahkan darah. Tapi dalam Ibrani ini jelas persembahan yang terbaik, yang berkualitas, yang bernilai itu ternyata ditentukan oleh dasarnya, motifnya, ya, motifnya, yaitu karena iman. Nah, saudara bisa bandingkan Lukas pasal 21, Lukas pasal 21 ayat 1-4. Ini menarik sekali di mana Tuhan Yesus menilai bahwa persembahan seorang janda ini itu lebih banyak dibanding dengan persembahan orang-orang kaya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat, Lukas 21 ayat 1-4, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saudara, perhatikan di sini, dari segi nominal, dari segi
kuantitas atau jumlah, tentu persembahan janda ini paling lebih sedikit dibanding dengan persembahan orang yang kaya itu. Tapi kenapa Yesus mengatakan bahwa orang janda miskin ini memberi yang terbanyak, yang terbaik dibanding dengan orang kaya itu? Karena dikatakan janda ini memberi, dikatakan seluruh hartanya, ya, memberi dari kekurangannya, bahkan dikatakan seluruh nafkahnya, seluruh uangnya dipersembahkan. Saudara, ini sudah janda miskin lagi, gitu ya. Mestinya kalau dia bukan orang yang percaya Tuhan, ya buat apa? Wong saya miskin kok saya janda, Tuhan maklum dah. Kalau saya tidak memberi persembahan, ya kan? Atau kalau saya memberi sebagian dari nafkah saya. Tidak, saudara. Janda ini memberi seluruh nafkahnya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia beriman. Walaupun saya menyerahkan seluruh nafkah saya, seluruh uang saya, Tuhan pasti akan memberkati, Tuhan pasti akan mengembalikan. Dia lakukan itu karena iman motifnya. Di gereja-gereja yang beraliran teologi kemakmuran, itu kan persembahan itu seperti orang memancing. Kalau sudah ingin dapat ikan hiu, maka umpannya harus ikan yang besar. Kalau umpannya itu ikan teri, ya nanti dapatnya teri. Dan itu tentu motivasi yang tidak benar, itu pengajaran yang menyesatkan. Orang memberi itu harus karena iman dasarnya. Dalam kitab Maleakhi 3:10 itu karena ketaatan. Bukan karena yang lain. Ya. Sudah di sini bahwa penulis Ibrani menilai Habel itu persembahannya berkenan kepada Allah, dikatakan lebih baik daripada Kain, karena dia iman, karena dia beriman. Persembahan yang terbaik, saudara, tentu juga berbicara hidup kita. Bukankah Roma pasal 12 ayat 1? Karena itu, saudara-saudaraku, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Jadi apa? Kalau kita ini orang beriman, maka seluruh hidup kita, seluruh yang kita kerjakan atau kita lakukan, itu harus kita lakukan sebagai suatu persembahan yang terbaik untuk Allah. Apapun yang kita lakukan karena iman. Apapun yang kita kerjakan hari ini, esok, dan seterusnya, itu merupakan buah dari iman kita. Maka kita harus memberi yang terbaik. Kalau sudah diberi kepercayaan memimpin pujian, kalau sudah diberi kepercayaan membawakan doa sabat, kalau sudah diberi kepercayaan menyampaikan firman Tuhan, maka harus lakukan itu bagaikan sebuah persembahan yang terbaik dari antara yang baik untuk Tuhan. Berarti ini bicara tentang keseriusan sikap hati kita, bagaimana kita melayani Tuhan. Jangan karena ini cuma ibadah doa pagi, lalu sudah sembarangan mempersiapkan diri. Memain pujian asal-asalan, main musik asal-asalan. Renungan tidak serius disiapkan. Beri yang terbaik. Itu bukti kalau saudara orang beriman. Bukti kalau saudara orang percaya. Bukti kalau saudara hamba Tuhan. Beri yang terbaik. Dan mestinya kita berpikir kalau hari ini saya diberi kesempatan untuk pelayanan, maka harus yang terbaik, karena jangan-jangan besok tidak ada kesempatan lagi. Itu loh mestinya. Itu buat orang beriman, saudara. Ya. Karena Tuhan sudah memberi yang jauh-jauh lebih baik, lebih sempurna, yaitu keselamatan. Ya, apakah sudah orang beriman? Tunjukkan
buah imanmu itu persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yang ketiga, saudara, buah iman. Yang pertama tadi adalah pengharapan. Yang kedua adalah persembahan yang terbaik. Yang ketiga adalah hidup berkenan kepada Allah. Ayat yang kelima, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kisah Henokh juga tercatat dalam kitab Kejadian, khususnya dalam pasal 5 ayat 22 sampai 24. Yang dimaksud penulis Ibrani, istilah berkenan di sini adalah bahwa Henokh ternyata hidup bergaul dengan Allah. Dalam Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24 itu 2 kali kata Henokh hidup bergaul dengan Allah ditulis di sana. Diulangi sampai 2 kali. Kata bergaul dengan Allah itu saudara, dari kata Ibrani halak, yang artinya adalah berjalan dengan Allah terus menerus. Henokh halak dengan Allah, berjalan dengan Allah terus menerus. Dari segi konteks kita bisa melihat Henokh hidup pada masa di mana manusia makin jahat di hadapan Allah. Memang tidak ada berhala di sana pada waktu itu, tetapi secara moralitas rusak. Makanya sudah membaca tadi nanti pada pasal 6, Allah menyesal dan Allah akan menghukum manusia dengan air bah. Karena apa? Karena manusia merusak moralnya. Mereka hidup begitu duniawi. Namun Henokh, saudara, kala itu memilih berjalan bersama dengan Allah. Bukan berjalan bersama dengan orang-orang pada zamannya. Dia betul-betul tampil beda. Dia betul-betul memiliki style, gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang pada zamannya. Pilihan hidup Henokh inilah yang diterjemahkan oleh Ibrani karena iman. Kenapa Henokh memilih bergaul dengan Allah? Hidup bergaul dengan Allah, tidak bergaul dengan orang-orang pada zamannya. Kenapa Henokh memilih berjalan dengan Allah terus menerus, bukan berjalan dengan orang-orang yang hidup pada zamannya? Karena Henokh punya iman. Karena iman Henokh terangkat dan seterusnya. Dan memang kemudian tidaklah heran kalau kemudian Henokh terangkat oleh Allah. Banyak yang mengatakan Henokh tidak mengalami kematian jasmani, dia langsung terangkat. Dia dimuliakan oleh Allah karena dia terus hidup berjalan dengan Allah. Dia dimuliakan oleh Allah berupa. Saudaraku, apakah saudara orang beriman? Apakah saudara berani memilih jalan hidup yang berbeda dengan orang-orang lain? Orang-orang dunia ini? Bukankah kita ini adalah orang-orang yang telah dibeli Allah sebelumnya dijadikan? Tujuannya adalah supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kalau hidup kita sama dengan dunia, apakah kita pantas disebut sebagai orang yang beriman? Lalu bagaimana kita bisa menjadi terang? Kalau ternyata antara orang beriman dan orang yang tidak beriman itu sama saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang bapak yang menjemput anaknya sekolah. Ya, orang tua sekolah membuat peraturan orang tua yang menjemput itu tidak boleh masuk ke dalam, hanya di pintu, di pagar di luar gitu ya. Dan sekolahnya itu halamannya cukup luas, jadi jauh gitu. Nah, ketika kelas anaknya itu bubar gitu ya, lalu semua murid-murid keluar,
Lalu bapak itu berkata kepada temannya, bapak yang lain juga menyebut anaknya, wah itu anak saya, udah pulang. Lalu bapak itu bertanya, Pak, bagaimana bapak bisa membedakan itu anak bapak dan itu bukan anak bapak? Oh gampang. Gimana Pak? Cara jalannya. Cara jalan gimana? Anak saya kalau jalan itu selalu menunduk ke bawah. Nggak oleh kanan kiri, pokoknya lurus saja. Karena ya dia itu orang yang tidak tahan lapar, ingin cepat-cepat pulang. Jadi udah nggak ngereken kanan kiri. Saya bisa membedakan itu anak saya itu bukan dari jalannya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana orang bisa membedakan kita ini orang beriman atau bukan? Kalau kita tidak berjalan dengan Allah. Kalau hidup kita tidak selaras, tidak sejalan dengan jalannya Allah. Kita sudah dipanggil dan dipilih untuk menjadi berbeda dengan ini. Saudaraku, kalau saudara mengatakan sebagai orang beriman, maka hasilkanlah buah iman. Memiliki pengharapan, persembahan yang terbaik pada Allah, dan juga hidup berkenan kepada Allah. Amin. Mari saudara kita mempersiapkan hati kita juga untuk menerima perjamuan Tuhan yang kudus. Sebelum kita mulai, saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Dan saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah mengingatkan kami semua bahwa kalau kami ini adalah orang yang beriman, maka kami harus membuahkan pengharapan, persembahan yang terbaik, dan juga hidup yang berkenan kepada Allah. Kami bersyukur kiranya ini terus termeterai dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan, hari ini kami boleh mengingat kembali kematian-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu melalui perjamuan Tuhan yang kudus. Tuhan, sebelum kami menikmati roti dan anggur perjamuan kudus, suci dan kuduskanlah hati kami, hidup kami, layakkan kami semua, baik kami yang melayani maupun setiap anak-anak-Mu yang mengikuti perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, angkat rotimu di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecah demi pengampunan dosa kita? Amin. Mari kita katakan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Tuhan, terima kasih untuk tubuh-Mu yang rela dipecah-pecah, korbankan untuk ampunan dosa-dosa kami. Saudara angkat cawan tinggi-tinggi, dan dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percaya bahwa anggur ini adalah lambang dari darah Kristus yang kudus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita? Amin. Mari kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah.
Kita berdoa dan bersyukur Tuhan, tanpa pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu di kayu salib, tanpa Engkau rela tubuh-Mu dicabik-cabik dan darah-Mu mengucur deras, maka kami akan hidup dalam kebinasaan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang begitu heran, kasih-Mu yang begitu hebat, kasih-Mu yang begitu besar dan dahsyat dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang layak dimurkai oleh Allah. Namun rahmat-Mu yang besar, Engkau menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi ini yang disertai dengan perjamuan yang kudus. Kami juga menyerahkan seluruh aktivitas kami pagi hari ini. Pelayanan di gereja kami masing-masing, kiranya Tuhan berkati. Saudaraku, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa di surga memberkati saudara Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosamu, memberimu kasih karunia demi kasih karunia. Dan Allah Roh Kudus, sumber damai sejahtera dan sukacita surgawi itu, melimpahkan damainya padamu, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.